Setelah Kinyu memulai ujian menaiki tangga menuju surga sebagai syarat awal mengikuti ujian pencarian tunangan untuk Lier. Kinyu pun segera membulatkan tekadnya untuk perlahan menaiki anak tangga, namun tepat baru saja ia hendak melangkahkan kakinya, Duanmu pun menyarankannya agar beristirahat terlebih dahulu, sembari menyusun rencana untuk menaiki tangga menuju surga, mengingat ia merasa setelah mereka mencapai kondisi terbaik, kemungkinan besar peluang keberhasilan mereka untuk menaiki tangga menuju surga menjadi jauh lebih mudah. Saat ini pun Bat Kinyu yang mendengarnya segera menunjukkan kesetujuannya, sebab ia merasa mereka harus menyusun rencana secara matang terlebih dahulu dalam menaiki anak tangga, sehingga Mbaknya pun memutuskan untuk berjalan ke padang rumput di sampingnya, sebelum kemudian duduk bersila memasuki mode istirahatnya. Mengingat ia tahu karena jumlah waktu bagi mereka untuk mempersiapkan hadiah ini adalah 10 tahun penuh, maka tak perlu bagi mereka untuk terlalu tergesa-gesa, dan yang paling terpenting adalah mereka berada dalam kondisi pikiran terbaik saat menaiki tangga. Dengan ketika beberapa saat larut dalam mode istirahatnya, Kinyu pun perlahan mengalihkan tatapannya ke arah tangga menuju surga, sembari perlahan memikirkan cara apa yang harus diambilnya untuk menaikinya, mengingat langkah-langkah yang menghubungkan tangga menuju surga ini dalam seluruh sejarah alam surgawi, tak pernah ada satupun ahli yang belum mencapai tahap God King berhasil menaikinya. Dengan dari kelihatannya itu seharusnya sangat sulit, sehingga Mbaknya pun berpikir untuk mengendalikan energi tata ruang kosmos barunya, mengingat dia sangat menyadari kekuatannya itu sendiri, sebab 3000 lebih tahun yang lalu, ketika ia pertama kali keluar dari tata ruang kosmos barunya, dirinya pun baru saja mencapai pintu masuk tahap Dewa Surgawi tingkat tinggi saat setelah 3000 tahun lebih. Tiruannya pun telah memahami hukum tata ruang selama lebih dari 40 juta tahun, yang meskipun Kinyu belum mencapai puncak tingkat Dewa Surgawi tingkat tinggi, ia juga bisa dianggap sebagai orang yang relatif kuat di antara Dewa Surgawi tingkat tinggi, serta menambahkan energi spasialnya dari kosmos barunya. Kekuatannya pun sekarang seharusnya sebanding dengan para ahli Dewa Surgawi tingkat tinggi. Dengan singkat cerita, setelah beberapa waktu, Kinyu dan Duanmu larut dalam mode istirahatnya. Keduanya pun akhirnya perlahan membuka matanya di balik pikiran keduanya yang sudah kembali ke tingkat optimal. Sebelum kemudian Duanmu pun segera mengajak Kinyu untuk memulai perjalanan menaiki anak tangga. Saat keduanya pun mulai melangkahkan kakinya untuk terus berjalan ke TKP tangga menuju surga, tapi tepat ketika keduanya hendak akan naik, salah satu kandidat di belakangnya bernama Kuyinho pun memanggil keduanya dan menunjukkan sedikit keraguannya untuk mencoba menaiki anak tangga. Saat Duanmu dan Kinyu pun yang mendengarnya mencoba meyakinkannya dengan mengajaknya untuk bersama-sama menaiki anak tangga, sehingga buat Kuyinho pun akhirnya membuang semua keraguannya dan memutuskan untuk menaiki tangga menuju surga bersama keduanya. Dengan ketika menaiki anak tangga pertama, Kinyu pun spontan mengalami perasaan aneh, tampak seolah-olah dirinya telah jatuh ke dalam rawa dalam yang bahkan ia tak bisa sedikit pun mengontrol keseimbangannya. Sehingga Mbaknya pun mencari cara yang terbaik untuk segera mulai menggunakan energi surgawi di dalam tubuhnya guna menstabilkan kondisinya di balik keheranan yang ditunjukkannya. Dengan berpikir tentang langkah pertama menaiki tangga sudah sulit baginya, apalagi menaiki puluhan langkah tangga selanjutnya. Namun ketika kelompok Kinyu masih mengalami kesusahan dalam menaiki anak tangga, pada saat ini, para kandidat peserta lain pun terus mengamati tindakan berani mereka terus menaiki anak tangga. Sebelum kemudian salah satu dari mereka pun menanyakan pada kelompok Kinyu mengenai gerangan mereka yang apakah bersikeras terus menaiki anak tangga, mengingat mereka tahu hal itu kemungkinan mustahil untuk dilakukan. Saat kelompok Kinyu pun yang mendengarnya hanya menoleh melihat mereka di belakang tanpa mengatakan sepatah kata pun, serta memilih untuk terus menaiki anak tangga. Namun tak berselang lama, salah satu dari peserta kandidat itu yang merupakan seorang anak jenius pemalu bernama Sentupan tiba-tiba ikut join dalam menaiki anak tangga, sebab ia tak punya pilihan lagi selain menaikinya di balik sedikit keraguan di wajahnya. Mengingat berdasarkan catatan sejarah yang pernah dibacanya, orang yang berhasil menaikinya haruslah melewati 95 anak tangga, sehingga Mbaknya pun bertanya-tanya tentang mereka yang apakah mungkin mampu mencapai 90 langkah untuk menaikinya. Namun Duanmu pun menyuruhnya untuk tak memikirkan akan hal itu dan mengajak keempatnya untuk bergegas menaiki anak tangga. Adapun para kandidat peserta lainnya di bawah, mereka pun hanya melihat keempatnya berkutan menaiki anak tangga dan sedikit menunjukkan mode gibahnya mendiskusikan tindakan mereka satu sama lain tanpa memilih untuk berusaha menaiki anak tangga seperti keempatnya. Namun ketika Kinmu memikirkan hal ini, pada saat ia mengambil langkah anak tangga ke-11, ia pun merasa seolah-olah dirinya tiba-tiba tenggelam ke dalam cairan kental yang sangat padat. Dengan sesekali ia akan merasa seolah-olah tubuhnya melayang, serta di lain waktu, ia juga akan merasa seolah-olah tubuhnya ditindas oleh ruang di sekitarnya, sehingga Mbaknya pun merasa perubahan tanpa henti semacam ini.
Mengakibatkannya pun semakin jauhnya menaiki anak tangga, maka semakin menakutkan pula situasi yang akan dialaminya. Setelah Kinyu merasakan perubahan dialaminya selama menaiki anak tangga, Yinho pun juga menunjukkan hal yang sama dengan menyebutkan bahwa semakin jauh mereka mendaki, semakin pula hukum tata ruang di dalam tangga. Sehingga ini pun membuatnya merasa tak heran mengapa Yang Mulia Kaisar Sage telah mengatakan padanya waktu itu bahwa tangga ini benar-benar mustahil bagi seseorang untuk mencapai puncaknya, kecuali seseorang telah mencapai tingkat God King. Membuatnya pun dapat menebak kemungkinan besar langkah ke-99 anak tangga akan menguji hukum tata ruang yang sangat lengkap. Saat ini pun buat Kinyu dan Duanmu yang mendengarnya membenarkannya. Dengan Duanmu merasa jika itu memang benar, maka tiga surgawi agung kali ini benar-benar sedang mempermainkan mereka, serta mengatakan bahwa jika seseorang yang bukan God King berhasil mengatasi anak tangga, mereka pun akan menunjukkan dirinya di hadapan semua orang. Tapi kenyataannya perjalanan anak tangga menuju surga ini nyatanya adalah sesuatu yang hanya bisa diatasi setelah mencapai level God King, sehingga dengan demikian itu sama saja mengartikan tiga surgawi agung tak ingin melihat orang sama sekali yang berhasil menaiki anak tangga. Dengan ketika kelompok Kinyu mendiskusikan hal ini, pada saat ini mereka pun telah mencapai langkah ke-50 anak tangga dan akhirnya menyentuh langkah ke-70. Dengan Kinyu mulai bisa merasakan perubahan tekanan energi ruang dirasakannya, sampai-sampai membuatnya pun mengalami kelelahan, memungkinkannya hampir tak bisa mengendalikan tubuhnya. Tapi demikian setelah mencapai tahap ini, Kinyu pun belum menggunakan energi tata ruang kosmos barunya, membuatnya pun bertanya-tanya tentang berapa banyakkah lagi langkah anak tangga yang bisa dilewatinya tanpa menggunakan sedikit pun energi tata ruang kosmos barunya. Bahkan bukan hanya Kinyu saja yang menunjukkan kelelahannya, si anak jenius Sentopan pun juga dipenuhi kelelahan serta kepucatan di wajahnya. Tapi lain halnya dengan kondisi Duanmu dan Yinho, keduanya pun masih tetap menunjukkan mode normalnya tanpa menunjukkan sedikit pun kesuramannya. Mengingat keduanya adalah dewa surgawi tingkat tinggi puncak yang memiliki pemahaman tentang hukum tata ruang sedikit lebih tinggi dari Kinyu dan Sentopan. Dengan setelah beberapa saat lagi, mereka pun akhirnya mencapai langkah ke-80 anak tangga. Namun tepat ketika Kinyu melangkah ke langkah ini, ia pun tiba-tiba mulai merasakan getaran di sekujur tubuhnya, tampak merasa seolah-olah ia adalah perahu kecil di lautan bergelombang yang ganas. Dengan itu pun akhirnya tanpa diduga menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat, sampai-sampai mengakibatkan si anak jenius Sentopan pun gugur dalam pendakian, jatuh dari tangga tersungkur di tanah di balik kepucatan yang ditunjukkannya, membuatnya pun secara tak berdaya menunjukkan kesurenannya dalam pendakian anak tangga dan menyerahkan semua hal ini pada kelompok Kinyu. Mengingat awalnya ia ingin bertahan sampai langkah ke-90. Tapi nyatanya ia tak pernah menduga bahwa dirinya tak akan bisa bertahan lebih lama lagi setelah mencapai langkah ke-80, menyebabkan kelompok Kinyu pun yang melihatnya hanya memberi Sentopan senyuman untuk menyemangatinya. Ya meskipun ia telah gagal, kelompok Kinyu pun semua memiliki kesan yang sangat baik tentang dirinya. Terlebih lagi ketika mereka berempat telah mencoba untuk mengatasi langkah-langkah yang menghubungkan surga bersama-sama. Kesan mereka satu sama lain menjadi sangat baik selama melakukannya. Dan ketika mereka berempat melakukan sesuatu yang orang lain anggap hanya orang gila yang bisa melakukannya secara bersama-sama, mereka pun semua akan memiliki perasaan saling menghargai. Oleh sebab itu setelah memberikan semangat pada Sentopan, Duanmu pun kembali bergegas mengajak Kinyu dan Yinho untuk menglanjutkan pendakian dan berharap kemustahilan pendakian tangga barbar mereka ini akan meluluhkan hati tiga surgawi agung, membuat pengecualian untuk melihat mereka. Dengan singkat cerita, setelah beberapa saat melakukan pendakian anak tangga, ketiganya pun akhirnya mencapai langkah 83 anak tangga. Saat pada titik ini, Kinyu pun mulai merasakan bahwa penindasan ruang telah mencapai tingkat yang lebih kuat dari apa yang bisa ia tanggung, sampai-sampai mengakibatkannya pun merasa seolah-olah dirinya akan jatuh dari tangga. Membuatnya pun pada saat ini akhirnya menggunakan energi spasial dari tata ruang kosmos barunya dan sepenuhnya mulai mengendalikannya untuk melindunginya, sehingga dalam sekejap mata energi penindasan yang ada di anak tangga pun perlahan mulai berkurang, membuat Kinyu pun menunjukkan sedikit harapan di hatinya. Kemungkinan besar dirinya akan bisa mencapai puncak tangga. Tapi lagi-lagi semakin jauh dirinya melangkah, semakin sulit juga setiap langkahnya, sebab Kinyu awalnya masih memiliki harapan untuk terus menaikinya, tapi itu nampaknya mustahil untuk dilakukannya, didasari atas dirinya yang hanya mampu menggunakan energi spasialnya dalam jumlah yang sangat kecil. Mengingat ia merasa jika dirinya dapat menggunakan 1% dari seluruh energi tata ruang kosmos barunya, maka ia akan bisa dengan mudah terus mengatasi langkah pendakian tangga.
Tapi saat ini energi spasial yang dapat digunakannya hanya bisa menempuh jarak 100 mil, memungkinkan energi tata ruang di sekitar tangga sulit untuk diatasinya. Namun tepat ketika ia mencapai langkah tangga ke-90, tanpa diduga ledakan yang sangat dahsyat pun tiba-tiba terdengar, mengakibatkan Ko Yin Ho pun secara menyeramkan gugur dalam pendakian dengan jatuh terpental ke tanah dari anak tangga, sehingga buat Qin Yu pun tahu betul itu dikarenakan penindasan yang sangat besar oleh ruang yang mengakibatkan Ko Yin Ho pun menderita kesuraman. Namun Qin Yu dan Duanmu pun terus bertahan untuk menglanjutkan pendakian. Dengan Duanmu menyuruh Qin Yu agar tak menghiraukan gugurnya Ko Yin Ho serta melakukan yang terbaik untuk bertahan menglanjutkan pendakian. Akan tetapi tepat keduanya mencapai langkah 91 anak tangga, tanpa diduga ledakan selanjutnya pun tiba-tiba terdengar, mengakibatkan Duanmu pun terpental jatuh dari anak tangga di balik kepucatan yang ditunjukkannya. Tapi pasca terjatuh di tanah, Duanmu pun mencoba yang terbaik untuk duduk di tanah, memberikan semangat pada Qin Yu untuk terus menglanjutkan pendakiannya tanpa sedikit pun perlu menghiraukannya. Menyebabkan Qin Yu pun yang melihatnya menunjukkan sikap mengertinya dan terus cara susah payah bergerak menglanjutkan pendakian anak tangganya. Di balik tatapan penuh heran Ko Yin Ho yang merasa kemungkinan Qin Yu akan mencapai puncaknya. Sampai pada akhirnya Qin Yu pun mencapai langkah 96 anak tangga. Akan tetapi tepat ketika ia mencapai titik ini, ledakan yang sangat dahsyat pun tiba-tiba terjadi lagi, mengakibatkan yang secara menyeramkan terpental jatuh dari anak tangga di balik kepuncatan hebat yang kali ini ditunjukkannya.